Baiklah, jangan banyak bicara, pria kuat dari keluarga Little Meng sedang menunggu di ruang tamu. Ah, keluarga Meng kecil akan datang. Ya, itu menunggu di ruang tamu. 856. Omi berjalan ke ruang tamu di mana tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm berdiri. Salah satu realem persatuan adalah tahap akhir satu, dan dua lainnya masing-masing di tahap tengah, dan salah satu dari mereka tidak cocok untuk Omi. Senior telah bertemu tiga senior. Omi membungkuk ketiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm. Omi, aku sudah lama mendengar namamu, tapi hari ini, aku akhirnya melihat wajahmu yang terhormat, dan kamu benar-benar terlihat sangat khas. Oh, Omi tersenyum. Nima, apakah kata pujian yang terlihat khas? Saya tidak tahu apa yang dilakukan ketiga senior di sini, tanya Omi, meskipun dia bertanya dengan sadar. Omi, saya melihat bahwa Anda jenius, jadi saya akan berbicara dengan Anda secara langsung, tetapi kami memasuki istana untuk menghadapi Kaisar. Pangeran Dino telah mengirim seseorang untuk memberitahu kami, meskipun sejauh ini, Kaisar telah tidak memanggil kami, tetapi Han Xiaomeng adalah anggota keluarga saya, jadi kami harus mengambil inisiatif untuk pergi ke muka, adapun apa yang Kaisar akan memberitahu kami atau meminta kami untuk melakukan, kami hanya akan tahu kapan tatap muka dilakukan. Omi berkata, saya baru saja kembali dari Kaisar. Apakah Kaisar mengatakan sesuatu padamu? Kaisar tidak mengatakan apa-apa kepada saya, tetapi saya, sebaliknya, memperingatkan dia untuk menjauh dari saya. Apa? Kamu berani? Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm terkejut. Omi berani memperingatkan Kaisar. Siapa yang tidak gemetar saat melihat Kaisar? Omi mendengus, ya, meskipun aku tahu aku lemah sekarang, bukan berarti aku bisa menggertaknya sesuka hati. Selanjutnya terserah dia untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tiga senior, aku juga di sini untuk memberitahu Anda bahwa hidup Han Xiaomeng diselamatkan oleh saya, dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari saya, bukan hanya Pangeran Dino, tetapi juga Anda. Hehehe. Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm tertawa, tawa mereka tampaknya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apakah ketiga senior itu mengejekku? Omi, kamu salah, kami hanya datang untuk memahami situasi sebelum memasuki istana untuk menghadapi Kaisar. Masalah ini tidak hanya terkait dengan kelangsungan hidup Anda, tetapi juga kelangsungan hidup keluarga saya. Bagaimana saya bisa ceroboh? Saya juga mengatakan kepada Anda bahwa saya akan melakukan apa saja untuk kelangsungan hidup keluarga saya. Omi, jika Anda memilih untuk melawan Kaisar, maka jangan salahkan keluarga Han Wang saya karena memilih untuk melawan Anda. Saya yakin Anda memahami situasi kita. Baiklah, saatnya bagi kita untuk memasuki istana. Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm keluarga Han Wang terbang menjauh. 10 menit kemudian, di istana yang sama seperti sebelumnya. Kaisar sedang berbaring di kursi naga, menonton berita beberapa stasiun televisi, ketika seorang pelayan masuk, membawa piring dengan sepotong tanda bertuliskan, Permaisuri Anu. Pelayan itu berkata, Yang Mulia, kartu permaisuri mana yang akan dibalik pada malam hari? Membalik kartu istri mana yang akan tidur dengan istri di malam hari orang yang pernah menonton TV tahu. Namun, pada saat Kaisar melambaikan tangannya, tidak sabar, balikkan kartu setiap hari apakah menarik? Sekarang masyarakat berbeda, bukan masyarakat feodal masa lalu, masih mempertahankan begitu banyak aturan lama apa yang harus dilakukan, ayo langsung bertanya padaku malam mana waktu tidur permaisuri tidak ditelepon, tetapi juga menyerahkan kartu apa, kartunya dibakar. Ya, Yang Mulia. Pelayan itu panik dan mundur, suasana hati Kaisar sedikit buruk hari ini, tetapi dia menjadi marah karena bisikan kecil ini. Ketika pelayan mencapai pintu, Kaisar tiba-tiba berkata, tunggu, sudah 10 tahun sejak saya menyerahkan kartu Putri Yun, mari kita pergi ke tempatnya malam ini. Ya, Yang Mulia, saya akan menyuruh selir Yun mandi dan bersiap. Setelah pelayan itu keluar dari aula utama, dia langsung mengirim pesan grup WeChat di ponselnya. Di malam hari Yang Mulia pergi ke kamar tidur Putri Yun. Nama kelompok mikro ini disebut kelompok mikro Harem Maiden. Tidak lama kemudian, tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang tiba. Beri hormat kepada Kaisar saya, hiduplah Kaisar saya. Bangun, urusan apa yang dimiliki ketiga teman serumah itu untuk datang kepadaku? Tolong hukum Yang Mulia, budaya keluarga Han Wang saya tidak ketat, itu sebabnya ini terjadi sekarang. Yang Mulia mendengus dingin. Tiga pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang menggigil ketakutan. Ketika Kaisar melihat tiga orang menggigil ketakutan, dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu gemetar ketakutan ketika melihatku, sementara Omi berani mengancamku dan tidak menunjukkan rasa takut di hadapanku. Ah, Yang Mulia, ini. Tiga alam persatuan keluarga Han Wang terkejut. Omi benar-benar tidak berbohong kepada mereka, Omi benar-benar memiliki keberanian untuk melakukan ini. Apalagi, dia berani mengarang cerita tentang alam leluhur untuk menakutiku. Betapa konyolnya, menurutmu apa yang harus aku lakukan dengan Omi? Pelayanku yang rendah hati tidak tahu. Omi baru berada di tahap awal Unity Realm sekarang, bahkan dia berani memperlakukanku seperti ini. Jika dia melampauiku di masa depan, aku khawatir dia akan berani duduk di singgasanaku, bahkan jika dia tidak tertarik denganku. Tahta saya khawatir dia masih akan memberitahu saya apa yang harus dilakukan, bukan? Hambamu yang rendah hati tidak tahu. Satu pertanyaan dan tiga ketidaktahuan, sampah. Baiklah, karena kamu tidak tahu apa-apa dan tidak ingin berbagi kekhawatiranku, aku akan membiarkanmu pergi dan menyelesaikan masalah ini untukku. Tiga ranah kesatuan keluarga Han Wang tiba-tiba memiliki wajah pahit. Sebenarnya mereka sama sekali tidak ingin terlibat dalam perseteruan dengan Omi. Dalam hal ini, apakah Omi kuat atau lemah di masa depan, tidak ada hubungannya dengan itu. Lakukan dengan mereka.
Dengar, kalian bertiga, aku memerintahkanmu. Bunuh Omi dan bawahan ke sini. Kaisar berhenti, ragu-ragu selama lebih dari 10 detik dan melanjutkan, menikahlah denganku. Ah, tiga alam kesatuan dari keluarga Han Wang tercengang. Kaisar, Kaisar, apa yang kamu katakan? Menikah denganmu. Tiga alam persatuan bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar dengan benar dan bertanya lagi. Omong kosong, apakah kamu tidak mendengar saya dengan jelas? Saya mendengar bahwa setelah Han Xiaomeng disembuhkan oleh Omi, dia terlihat seperti kecantikan nasional dan telah melangkah ke alam bawaan hanya dalam 1 tahun. Jadi dia pasti jenius, itu tepat untuk menjadi permaisuriku. Terima kasih Tuhan atas keanggunan Anda. Tiga alam kesatuan dari keluarga Han Wang tampak sedikit malu dan berkata, tidak apa-apa menikahi kaisar, itu 10.000 kali lebih baik daripada menikahi pangeran Dino itu. Hanya saja itu benar-benar teduh membiarkan mereka membunuh Omi. Kirim saja orang kuat ke sana secara acak. Mengapa membiarkan mereka memasuki pusaran ini? Jika mereka tidak membunuh, bukankah Omi akan membalas dendam pada mereka nanti? Pelayanku yang rendah hati pergi. Tiga pria kuat dari alam persatuan terbang dan meninggalkan istana. Mereka bertiga mengutuk persetan. Tongkat bejat tua itu sengaja mencoba membuat kita membunuh Omi. Sebagai kaisar, dia memiliki setidaknya 20 pengikut dekat dari alam persatuan yang terlambat, dan dia dapat membunuh Omi dengan mengirim salah satu dari mereka. Jadi mengapa membiarkan kita pergi? Jika kita tidak membunuh Omi, bukankah kita harus membuat dendam terhadap seorang jenius seperti Omi secara cuma-cuma? Berhenti semburan. Sekarang pikirkan apa yang harus dilakukan. Apalagi yang bisa kita lakukan, apakah kita berani melanggar perintah? Kita hanya bisa pergi dan membunuh Omi. Semoga kita bisa membunuhnya sekali dan untuk semua. Jadi kita tidak meninggalkan komplikasi. 857. Ayo pergi bunuh Omi. Pada saat ini, di rumah Omi menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, dia masih memilih untuk menahanku, dan dia bahkan mengirim alam persatuan keluarga Han Wang untuk membunuhku. Yang lain semua menatap Omi dengan gugup. Saudara Omi, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin menjadi permaisuri kaisar. Xiao Meng hampir menangis. Su Meiqian dengan marah berkata, untungnya, Xiao Meng memiliki pandangan ke depan untuk memasukkan bak ke dalam kantong pembangkit tenaga listrik kerajaan kesatuan keluarga mereka. Jika tidak, kita mungkin tidak mengetahuinya. Sekarang kita harus membuat pilihan dengan cepat. Jika tidak maka akan terlalu terlambat. Meskipun pembangkit tenaga listrik keluarga Xiao Meng tidak mau, tetapi mereka dipaksa untuk melakukannya. Mereka pasti akan datang untuk membunuh kita. Yan Qiang menghela nafas dalam-dalam pada saat ini. Dia benar-benar tidak ingin Omi melawan ayahnya. Meskipun dia tidak memiliki banyak kasih sayang untuk kaisar, dia memiliki darah bangsawan di nadinya. Omi berkata, diperkirakan dalam 10 menit, anggota terkuat dari keluarga Little Meng akan tiba di sini. Itu juga, karena petir bergemuruh di luar sekarang, kita hanya bisa memilih untuk melarikan diri dulu. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Apakah itu akan menjadi momok bagi keluarga kita? Wang Xing, Su Meiqian, serta Samira dan Qi Suiyun, semua menatap Omi dengan gugup. Omi memandang mereka semua dan berkata, saya rasa tidak terlalu berlebihan. Jika kaisar bahkan berani melakukan sesuatu seperti membantai keluarganya, itu terlalu mengerikan. Selain itu, saya bukan musuh nomor satu baginya, hanya saja dia ingin mencekikku. Kalau begitu kita hanya bisa bertaruh, belum terlambat, ayo pergi. Segera Omi dan yang lainnya melarikan diri, tetapi Yan Qiang tidak mengikuti Omi. Tunggu apa lagi? Pergi. Omi berteriak pada Yan Qiang. Yan Qiang menggelengkan kepalanya. Tidak, aku seorang pangeran. Aku tidak bisa pergi begitu saja dengan kalian. Jika aku pergi dengan kalian, ayahku pasti akan berpikir bahwa aku mengkhianatinya. Pengkhianatan adalah pengkhianatan. Kamu bukan satu-satunya putra kaisar. Kamu hanya seorang pangeran di bawah hierarki. Kata Omi. Maaf, kalian harus pergi. Aku tidak akan pergi. Kata Yan Qiang tegas. Omi mengangguk. Baiklah, itu pilihanmu. Ayo pergi. Omi dan yang lainnya terbang di tengah hujan. Yan Qiang melihat ke belakang Omi dan berkata dalam hati, Omi, aku harap kamu mengerti aku tidak pergi. Bukan hanya karena aku seorang pangeran, tetapi juga karena, jika aku pergi, kamu pasti tidak akan bisa melarikan diri. Saya akan tinggal dan dapat memotong Anda, saya berharap Anda beruntung. Benar saja, dalam waktu kurang dari 10 menit, 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang datang. Menghormati Pangeran Yang, di mana Omi? Mengapa kamu sendirian? Di mana yang lain? Don Omi sedang keluar, mereka akan kembali sebelum makan malam. Apa yang kamu inginkan dengan Don Omi? Yan Qiang berkata dengan wajah tenang. Terima kasih, Yang Mulia, mari kita tunggu di sini untuk kepulangannya. 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm dari keluarga Han Wang sedang menunggu di rumah Omi. Yan Qiang berkata dalam hati, Omi, hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu, dan ini terakhir kalinya. Tanpa 3 kekuatan alam kesatuan mengejar mereka, Omi dan yang lainnya melarikan diri dengan sangat mudah ke kota di sekitar kota Wangjing, dan ketika mereka tiba di kota, Omi tidak khawatir. Dengan Xiao Meng, sang peretas, ada cara untuk menghapus semua jejak. Dan saat ini, ketiga hop itu, pembangkit tenaga listrik realem pertama menunggu beberapa jam, lama melewati waktu makan malam. Kenapa Omi belum kembali? Yan Qiang tersenyum, mungkin tidak akan kembali. Yang Mulia, tolong beritahu saya dengan jujur, kemana Omi dan yang lainnya pergi? Apakah Anda sengaja berbohong kepada kami? Inferno menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin mereka tidak akan kembali untuk sementara waktu. 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm segera terbang, tapi sayangnya, Omi sudah menghilang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan membiarkan Omi melarikan diri? Begitu dia melarikan diri ke luar negeri dan tidak pernah kembali, ketika dia cukup kuat untuk kembali. Kata salah satu alam persatuan.
Akhirnya sampai begini, kita hanya bisa menyalahkan Pangeran Yan Yai. Anggap saja Yan Yai menipu kita dan sengaja membuat kita mengulur waktu, dan melarikan diri oleh Omi. Adapun masa depan ketika Omi kembali setelah dia kuat, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Bagaimanapun juga, meskipun kita datang untuk membunuhnya, kita bahkan belum melakukan tindakan, dan selain itu, Xiao Meng mengikutinya, jadi dia mungkin tidak melakukan apapun untuk Xiao Meng. Bagus kalau begitu, ayo cepat dan tatap muka. 20 menit kemudian, di aula istana, wajah Kaisar berubah saat dia menamparkan meja dan meraung. Kalian bertiga sampah, lepaskan Omi, aku menyuruhmu untuk membunuhnya, dan kamu bahkan tidak bisa melakukan hal sederhana seperti itu. Jika dia melarikan diri ke luar negeri, ini hanya meninggalkan saya dengan masalah masa depan. Kalian bertiga sampah, bahkan Han Xiaomeng telah melarikan diri. Apakah ini disengaja? Apakah karena Anda pikir saya tidak cukup baik untuk keluarga Anda, Han Xiaomeng? Yang mulia, tenangkan amarahmu ah. 3 pembangkit tenaga listrik Unity Realm bersujud berulang kali dan berkata, Yang mulia, Omi dapat melarikan diri. Semua karena bantuan Pangeran Yang Yang berteman dengan Omi. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu bahwa Anda memerintahkan kami untuk membunuh Omi, dan membiarkan Omi dan yang lainnya pergi terlebih dahulu, dan juga berbohong kepada kami. Omi akan kembali sebelum makan malam. Kami tidak tahu berita itu bocor, jadi kami menunggunya di rumah Omi. Kembalilah, tapi siapa tahu, mohon belas kasihan Kaisar. Yan yang baik mau. Beraninya kamu membantu orang luar. Binatang buas, seseorang datang. Di dalam, jalankan binatang jahat Yan yang ingin dieksekusi. 3 pria kuat dari alam gabungan terkejut, tidak menyangka bahwa mereka akan membuat Kaisar sangat marah sehingga mereka akan menyalahkan Yan Qiang untuk dieksekusi, tetapi mereka tidak akan peduli jika Yan Qiang hidup atau mati. Setelah Kaisar memerintahkan eksekusi Yan Qiang, dia tiba-tiba memusatkan perhatiannya pada 3 orang kuat dari keluarga Han Wang. Kalian bertiga sampah, kamu telah melepaskan Omi untukku dan menaburkan bahaya tersembunyi di masa depanku. Yan Wanton pantas mati, dan kamu bahkan lebih pantas mati. Setelah mengatakan itu, Kaisar mengangkat telapak tangannya. Yang mulia, selamatkan hidupku. 3 alam persatuan mengencingi ketakutan. Bang, Kaisar, yang layak menjadi sukses besar dari alam persatuan, menamparkan telapak tangannya dari jauh, tanpa menggerakkan tubuhnya atau tiba dengan telapak tangannya. Telapak tangan itu membawa angin palem dan menghantam 3 pembangkit tenaga listrik alam persatuan dengan tubuh mereka terbelah, darah berceceran di tempat dan tubuh mereka terpisah. Wajah Kaisar masih bengkok setelah membunuh 3 alam persatuan, dan alasan dia sangat marah adalah karena Omi benar-benar terlalu mengancam. Setelah masalah mencekik Omi ini selesai, itu harus diselesaikan sepenuhnya tanpa meninggalkan akibat apapun, dan jika itu tidak dapat diselesaikan sepenuhnya, maka itu seharusnya tidak dilakukan. Namun, dia tidak berharap untuk membiarkan Omi melarikan diri dari Wangjing Kota. Bakat Omi membuat Kaisar merasa menakutkan, dan sekarang dia melarikan diri. Itu membuatnya merasa seperti duri di punggungnya setiap saat. Tuhan tahu kapan Omi tiba-tiba akan berdiri di hadapannya sebagai kesempurnaan besar alam persatuan. 858. Asterisak, masih tampak gelisah. Kaisar memerintahkan lagi, ayo. Aku di sini. Keluarga Han Wang tidak perlu ada. Juga, segera kirimkan surat perintah terkuat kekaisaran. Segera mulai hari, kekaisaran Yan Huang. Bahkan daerah pedesaan terkecil dan terkecil, semua harus menerima surat perintah dalam sehari. Kekaisaran Yan Huang, institusi apapun, kantor polisi, warga negara manapun, keluarga manapun, perusahaan manapun, bahkan pengemis di jalan, semua wajib mengejar Omi. Lapor Omi. Jika pencari tidak melapor, musnahkan 9 klan. Yang paling dicari. Juga awasi kerabat Omi, segera dan dekat, serta keluarga mereka yang terkait dengan Omi, untuk digunakan. Dalam sekejap, insiden yang terjadi di kota Wangjing menjadi sensasi, dan semua orang tercengang mengetahui berita itu. Kaisar ingin mencekik Omi, dan yang paling lucu adalah kegagalannya. Pangeran yang telah memakan bagian dalam keluar dan membiarkan Omi melarikan diri. Kaisar memerintahkan eksekusi Yan Dao, dan membunuh leluhur terkuat keluarga Han Wang, serta 2 leluhur realem persatuan pertengahan. Dan bahkan memberi perintah untuk membuat keluarga Han Wang tidak ada lagi. Salah satu informasi di atas akan cukup untuk menggerakkan kota Wangjing. Beberapa waktu yang lalu, ketika Omi membunuh Huo Yin dan bakatnya mengejutkan kota Wangjing, banyak orang benar-benar menebak kemungkinan ini akan dibungkam oleh Kaisar. Hari ini, itu memang ditebak dengan benar oleh banyak orang. Untuk disalahkan, Omilah yang tidak tahu bagaimana menyembunyikan dirinya, ujung-ujungnya yang tajam terlalu terbuka. Jika itu orang lain, mereka akan sangat rendah hati. Misalnya, para menteri kabinet itu, mereka sangat rendah kunci bahwa mereka tidak memberitahu orang luar sampai mereka menjadi sukses di alam persatuan, dan mereka hampir tidak memasuki kota Wangjing. Mereka tinggal di wilayah mereka sendiri, sehingga mereka dapat hidup begitu lama, dan Kaisar takut akan masa depan mereka. Bangkit, setelah mendengar bahwa mereka telah menjadi sukses di alam persatuan, dia bahkan memberi mereka posisi resmi menteri kabinet. Tapi Omi, bagaimanapun, sangat terkenal, dan banyak orang yang menebak dengan benar tentang hasil ini. Satu-satunya hal yang tidak mereka duga adalah bahwa Omi telah melarikan diri. Saat ini, di sebuah hotel di kota, saya pikir ketiga leluhur realem persatuan keluarga saya telah meninggal, serangga telah dihancurkan. Merasa sedih di dalam, saya benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan menjadi begitu besar. Tentu saja, masih ada pesan bahwa Xiao Meng belum mendengar, bahwa setelah kematian 3 alam kesatuan, Kaisar telah memerintahkan lagi, keluarga Han Wang tidak perlu ada. Jika tidak, Xiao Meng pasti tidak akan begitu tenang. Namun, pesan eksekusi Yan Qiang, mereka semua mendengarnya.
Ah, Omi berteriak, piunya mengepal, kemarahan membuat matanya merah. Saya sudah mengatakan kepadanya bahwa saya tidak tertarik pada tahtanya, dan menyarankan dia untuk tidak main-main dengan saya, tetapi dia tidak mendengarkan. Dan pada akhirnya, dia memilih untuk mencekik saya dan membunuh begitu banyak orang, yang dia memaksaku melakukannya. Omi berteriak marah. Liu Yue berkata, dia adalah kaisar, orang terkuat di kekaisaran Yan Huang. Bagaimana dia bisa diancam olehmu? Salammu tampak konyol baginya, meskipun dia percaya bahwa kamu mungkin mengancamnya di masa depan. Tetapi dia berpikir bahwa dia perlu memutuskan apakah Anda memiliki masa depan atau tidak, seperti gua kamu bahkan tidak memiliki masa depan lagi. Bahkan jika itu adalah ancaman besar, itu tidak ada artinya baginya. Omi menggertakkan giginya, dia memaksaku melakukan ini. Dia memaksaku melakukan ini, aku akan kembali ke Wangjing sekarang. Kamu gila. Semua orang terkejut ketika mendengar Omi berkata dia ingin kembali. Apakah kalian tidak mendengar itu? Itu cukup bagi kaisar untuk mengeksekusi Yan Yu, tapi aku tidak bisa menyelamatkannya. Omi, sekarang kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa meninggalkan kekaisaran Yan Huang hidup-hidup. Kau masih ingin kembali dan terbunuh. Kau gila. Wang Xing angkat bicara. Yan Qiang adalah saudaraku, aku tidak akan membiarkan dia mati. Kata Omi sambil berteriak, dia yang tidak memilih untuk pergi. Salah pertama-tama, dia pria yang penyayang, dia seorang pangeran. Dia harus setia pada keluarga kerajaan, itu sebabnya dia tidak pergi. Selain itu, dia juga ingin membantu kita mematahkan punggung kita, jika dia tidak pergi. Dia membantu kami mematahkan punggung kami, apakah menurut Anda akan sangat mudah bagi kami untuk melarikan diri? Itu di kota Wangjing, jika kaisar ingin mengejar kami, dia akan mengejar kami bahkan jika kami melarikan diri ke pintu masuk Wangjing kota, tidak ada mobil atau pesawat di kota Wangjing, siapa yang bisa berlari lebih cepat dari kaisar? Kompetisi adalah tentang kecepatan dan kekuatan. Sekarang Yan Chang akan dieksekusi, saya tidak akan pernah duduk diam, tidak akan pernah. Xiao Meng berteriak, kakak Omi, kamu benar-benar memiliki 9 nyawa untuk kembali sekarang. Aku khawatir kamu akan ditemukan sebelum kamu mencapai kota Wangjing. Selain itu, bahkan jika kamu berhasil mencapai kota Wangjing, kamu pikir kamu akan dapat melakukannya. Untuk melihat Yan, dan Anda akan membutuhkan setidaknya 6 jam untuk kembali dan bersembunyi dari sini. Dalam 6 jam, Pangeran Yan Yu pasti sudah dieksekusi, dan bahkan jika dia tidak dieksekusi, dia akan ditahan di ruang bawah tanah. Semua orang menasihati Omi, namun Omi tidak bisa duduk diam. Aku berkata bahwa jika itu adalah saudaraku, aku akan melindunginya bahkan jika aku harus bertarung sampai mati. Yan Qiang, begitu juga kalian semua. Jadi jangan bujuk aku akan kembali untuk menyelamatkan Yan Qiang, aku harus. Bagaimana kamu akan kembali? Ini adalah dunianya, dan jika dia mau, bahkan daerah pedesaan yang kecil akan menyulitkan kita untuk bergerak 1 inci pun. Kata Liona. Faktanya, Liona sekarang mengkhawatirkan ayahnya dan bertanya-tanya apakah dia akan terlibat dalam hal ini. Ah, Omi berteriak, kemarahan di matanya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Jika, dan ketika, Kaisar benar-benar melakukan sesuatu yang begitu putus asa, Omi bersumpah bahwa dia akan membantai seluruh keluarga kerajaannya. Namun, tidak peduli berapa banyak Omi berteriak saat ini, dia tidak berdaya dan tidak berdaya, di depan Kaisar, seolah-olah dia adalah belalang. Saat itu, Xiao Meng berteriak, tidak bagus, Kaisar telah memerintahkan pengaktifan surat perintah sepanjang hari, dan surat perintah buronan tertinggi. Simran mengerutkan kening, apa itu langit? Saya baru saja mencarinya. Sekarang, seluruh kekaisaran Yan Huang, pemerintah manapun, kabupaten manapun, kota manapun, bahkan kantor polisi pedesaan, pejabat desa, terus-menerus menerima surat perintah. Ini adalah langit, ini mengerikan. Saya pikir, keterampilan meretas, rentan terhadap jenis langit ini. Langit menggunakan mata semua orang sebagai pengawasan. Saya tidak dapat menghapus jejak apapun kecuali saya dapat meretas otak orang lain. Dan saya khawatir kita harus pergi sekarang. Tepat ketika kita datang ke hotel ini, resepsionis itu sudah melihat kami. Mungkin dia menelepon departemen kepolisian sekarang untuk memberitahu polisi. Dan kemudian, kami segera mengikuti. Bahkan dalam perjalanan ke sini, kami dilihat oleh beberapa orang, mungkin. Saat saya berbicara, Kaisar sudah tahu kita akan datang ke arah ini. Tubuh semua orang gemetar, ya Tuhan. 859. Tang sangat meremehkan kekuatan Kaisar. Surga. Setiap orang, setiap pasang mata di kekaisaran Yan Huang adalah kamera ponsel, maka Omi sebaiknya pergi ke surga dan tidak ke tempat lain. Liona sibuk berkata, lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Tinggalkan hotel ini ya, ketika kami baru saja datang. 2 pelayan di meja depan pasti melihat kami. Jika dia melihat berita yang diinginkan sekarang, dia pasti akan mengenalinya. Benar, benar, pergi dengan cepat. Pada saat itu, Samira berkata, jangan pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Sangguan dengan lembut berkata dengan tenang, ketika saya baru saja di atas, saya sudah menggunakan pesona di 2 meja layanan itu untuk alasan keamanan. View, semua orang tiba-tiba lega, tetap saja Samira memiliki pandangan ke depan untuk berhati-hati. Xiao Meng terus mencari informasi, sekarang tentang buronan Omi, juga baru dirilis ke berbagai provinsi, ke implementasi konkret, ke semua iklan berita dan sebagainya mulai diumumkan secara luas, itu akan memakan waktu beberapa hari, bahkan lebih lama, jadi tidak perlu begitu cemas lagi. Beberapa menit kemudian, Dao, ini tidak baik. Apakah Anda mencari informasi lebih lanjut? Saudara Omi, keluarga Han Wang saya, dalam masalah, seseorang membicarakannya, mengatakan bahwa Kaisar telah mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Han Wang saya tidak harus ada lagi. Apa?
Juga Kaisar juga telah memerintahkan agar semua keluarga kita, kerabat, dipantau terlebih dahulu jika dia membutuhkan mereka. Berulang kali, anjing Kaisar putus asa, kami telah meremehkan metodenya. Setelah mendengar ini, Sumei Qian, Wang Xing, Samira, Qi Suiyun, dan mereka berempat menjadi pucat. Fiu, Omi menghela napas dalam-dalam. Omi harus merenungkan dirinya sendiri, mungkinkah dia benar-benar melakukan kesalahan? Yan Weng dieksekusi, begitu banyak kematian di keluarga Han Wang, dan juga beberapa orang yang mengikutinya, keluarga mereka dalam bahaya. Omi mengatakan secara lisan bahwa dia akan melindungi salah satu saudaranya, tetapi apa yang terjadi? Hahaha, hahaha. Omi merasa sedih dan marah. Oh, saudara Su Chen, apa yang harus dilakukan sekarang? Zi. Omi mengepalkan kedua tangannya dan berkata, Kaisar, Anda menang. Pada titik ini, mungkin saya tidak bisa melawan Anda. Saya punya keluarga dan teman. Jadi ada kelemahan. Selama ada kelemahan, saya tidak bisa melawan Anda. Saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar akan menggunakan ini untuk memeras saya. Oke, saya akan memberi Anda permintaan maaf. Oke, saya salah. Saya seharusnya tidak memperingatkan Anda. Liu Yue meraih lengan Omi dan berkata, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, Mo. Apakah ada cara untuk membantuku menghubungi Kaisar? Aku perlu berbicara dengannya. Aku, sepertinya tidak ada jalan. Dia tidak punya telepon. Tidak, aku berada di istana tempo hari. Ada TV di aula utama Kaisar. TV itu pasti terhubung. Oke, aku akan mencoba. Semua orang memandang Omi bingung. Pada saat ini, di aula istana, Yang Mulia, surat perintah telah dikeluarkan, dan semuanya telah diatur. Begitu masalah ini dimulai, itu pasti akan meledakkan seluruh kekaisaran Yan Huang. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk pertempuran besar untuk seorang Omi di distrik ini? Hanya Omi. Kaisar hanya mendengus. Yang Mulia, Anda sebenarnya tidak bisa disalahkan, yang membiarkan Omi bangga dan sombong dan bodoh, dan bahkan mengancam akan melangkah ke semacam penguasaan di masa depan. Bahkan jika dia memiliki mimpi terbesar, dia tidak mewujudkannya. Berpura-pura membandingkan, dan bahkan memperingatkan Yang Mulia, yang 10.000 kali lebih kuat darinya. Untuk itu, ini hanyalah perilaku bodoh. Karena itu, Anda tidak bisa disalahkan, dia pantas mendapatkannya. Menteri dekat di samping Kaisar berkata. Kaisar menggelengkan kepalanya, tidak, kamu salah. Sebaliknya, tindakan Omi sama sekali tidak menggertak atau sombong dan bodoh. Peringatannya padaku hari itu sebenarnya adalah hal paling cerdas yang bisa dia lakukan. Bagaimana bisa? Apa yang dia katakan yang tidak menunjukkan perilakunya yang arogan, bodoh, dan tidak punya pikiran? Pikirkan tentang itu, aku jauh lebih kuat darinya dan aku bisa mengambil nyawanya kapan saja. Dengan kontras yang kuat dalam kekuatan ini, tanyakan saja pada dunia, siapa yang berani bertindak dengan cara yang arogan dan bodoh? Anda, apakah Anda berani? Namun dia masih tidak berani tunduk kepada saya dan memperingatkan saya, ini adalah keberanian sejati. Saya masih mengaguminya sedikit di dalam, jika tidak bagaimana dia bisa membuat saya memperlakukannya seperti musuh besar. Yang Mulia, Anda bahkan mengaguminya. Jika dia telah tunduk kepada Anda hari itu, tidak memperingatkan Anda, bukan tidak menghormati Anda, tetapi dia tunduk kepada Anda dalam segala hal, bahkan berlutut, maka hari ini, dia tidak akan memilikinya. Sampai sejauh ini Kaisar mendengus dingin. Tahukah Anda, saya membunuhnya karena dia terlalu berbakat, bukan karena dia tidak tunduk kepada saya, dan bukan karena dia memperingatkan saya. Omi sendiri memahami poin kunci ini sejak lama. Jika dia benar-benar berlutut dan membungkuk kepadaku, maka kesannya di hatiku malah berkurang dengan jumlah level yang tidak diketahui. Yang Mulia, lalu Anda baru saja mengatakan bahwa dia pintar, mengapa? Hari itu dia datang menemui saya. Jika ada orang lain yang tahu bahwa saya berpikir untuk mencekiknya, dia tidak akan berani datang. Dan bahkan jika dia melakukannya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah berlutut dan berjanji kesetiaan kepada saya, sehingga saya akan membatalkan gagasan untuk mencekiknya. Tetapi Omi tidak, dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada tahta saya, dan bahwa tujuan masa depannya adalah untuk melampaui alam persatuan, sehingga lebih lanjut menunjukkan bahwa ambisinya adalah bukan hanya tahta sama sekali, tetapi untuk melampaui alam persatuan, dengan implikasi bahwa dia meminta saya untuk melepaskan kecurigaan saya kepadanya, dan secara tidak langsung memohon saya untuk tidak mencekiknya, hanya saja dia sombong dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Sangat rendah dan belak-belakan. Sayangnya, saya tidak percaya, meskipun dia menjelaskan bahwa ambisinya adalah untuk melampaui alam persatuan dan dia tidak tertarik pada tahta saya. 1000 kata tidak tahan dengan 3 kata, saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya dia bisa melampaui alam persatuan, jadi saya masih memilih untuk menahannya dan tidak meninggalkan konsekuensi apapun untuk masa depan. Jadi Omi bukan pria arogan dengan bakat kosong dan tidak punya otak. Jika dia bisa menyerah dan menunjukkan kesetiaan kepadaku untuk saat ini, maka dia hanya akan menjadi pria kecil yang sangat biasa di hatiku, dan aku takut aku bahkan tidak akan ragu untuk langsung membunuh orang seperti itu. Pria kecil. Namun, dia berani bertatap muka dan memperingatkan saya, butuh keberanian nyata untuk melakukannya. Jadi dengan keberanian ini, dan kemudahan dan ketenangan ini, dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang kecil. Jadi saya secara tidak sadar melihatnya sebagai lawan dalam diriku, meskipun dia baru berada di tahap awal alam persatuan. Jadi aku ragu-ragu untuk waktu yang lama untuk menahannya. Sayangnya, aku sama sekali tidak mempercayainya. Tepat pada saat ini, layar TV di aula utama tiba-tiba melompat, yang sedang menyiarkan berita, dan tiba-tiba muncul avatar Omi. 860. Alis Kaisar berkerut. Omi berkata, Kaisar, saya ingin berbicara dengan Anda. Kamu, mengapa kamu ada di TV-ku? Kaisar bertanya dengan ngeri.
Jangan tanya bagaimana saya muncul di TV Anda, saya hanya ingin berbicara dengan Anda. Hahaha, Don Omi, tahukah kamu bahwa kamu putus asa? Apakah kamu menyadari betapa naifnya kamu? Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Aku akan memusnahkan semua teman yang mengikutimu, kecuali, kamu benar-benar tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Kaisar berkata sambil mencibir. Omi menggertakkan giginya dan berkata, ini yang ingin aku bicarakan denganmu. Baiklah, aku ingin mendengar apa yang ingin kamu bicarakan. Anda membiarkan orang yang tidak berhubungan pergi tanpa melibatkan orang yang tidak berhubungan, dan saya meminta maaf kepada Anda atas perilaku tidak sopan Anda hari itu. Karena tidak menghormati saya, apakah Anda bermaksud memperingatkan saya? Atau apakah itu berarti tidak tunduk kepada saya? Saya tidak ingin mengulangi kalimat 2 kali, tetapi apakah Anda setuju atau tidak? Omi, sudah sampai pada titik ini, tapi kamu masih memiliki nada arogan terhadapku, dan kamu masih tidak tunduk padaku. Baiklah, Omi, selama kamu tunduk padaku, berlututlah padaku di depan umum, dan bersumpah untuk selalu menjadi pelayanku, maka aku bahkan mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan orang-orang yang tidak berhubungan itu. Omi mendengus, jangan bermimpi, kamu sendiri tidak layak membuatku berlutut padamu, apalagi tunduk padamu, kecuali... Kecuali apa? Wajah Kaisar dingin, nada bicara Omi sangat liar, benar-benar membuatnya gila, tetapi jika Omi benar-benar tunduk padanya, dia merasa bahwa Omi tidak lebih dari orang kecil. Kecuali, kamu dapat mencapai puncak kesempurnaan agung alam leluhur, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk membuatku tunduk. Omi mengatakan kata demi kata. Tuan Omi, yang berada di puncak kesempurnaan alam Zongxi sebelum dia meninggalkan sekolah tuannya, Omi memiliki tuannya sebagai panutan dan kebanggaan di dalam hatinya. Terlebih lagi, mantan tuan Omi, beberapa paman dan paman, semuanya adalah orang-orang kuat yang telah mencapai alam Zongxi, dan sekarang hanya seorang kaisar dari alam persatuan kesempurnaan besar ingin membuat Omi tunduk atau bahkan berlutut, itu konyol, kecuali Omi adalah tulang rendah. Jangan bicara padanya tentang apa yang bisa ditekuk oleh orang hebat. Dalam kamus Omi, pria hebat hanya bisa mati, tidak membungkuk, bisa membungkuk dan meregang. Ini untuk bertahan hidup bahkan martabat untuk sementara tidak bisa. Pria hebat macam apa, itu hanya karakter takut mati. Tentu saja, ini adalah kehendak pribadi Omi, bukan atas nama orang lain. Hahaha. Kaisar tertawa terbahak-bahak, gila, benar-benar gila. Hanya puncak alam Zongxi yang memenuhi syarat untuk membuat Omi tunduk. Omi ini, apakah dia menganggap dirinya terlalu serius? Apakah dia terlalu membutakan diri sendiri? Atau apakah dia benar-benar merasa di dalam hatinya bahwa alam Zongxi yang legendaris adalah sesuatu yang bisa dia capai? Pada saat ini, Kaisar bahkan tidak bisa melihat melalui Omi. Untuk dapat mengatakan kata-kata seperti itu, orang macam apa ini? Namun, Kaisar adalah orang terkuat nomor 1 di Kekaisaran Yan Huang, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun tidak mematuhinya. Dia juga orang yang sangat kuat. Kaisar meraung, Omi, kamu tidak tunduk padaku, tapi aku bias membuatmu tunduk padaku. Omi berkata, saya akan meminta Anda untuk terakhir kalinya, lepaskan orang-orang yang tidak terkait, apakah Anda setuju? Tidak berjanji. Kaisar, Anda sebaiknya tidak terburu-buru menolak, atau saya, Omi, pasti akan meninggalkan Anda tanpa satu pilihan pun di masa depan. Apa? Kamu sekarang seperti kura-kura di dalam toples, dan kamu datang untuk memperingatkanku saat hidupmu ada di tanganku. Ini sama sekali bukan peringatan, aku salut padamu, alasan aku memberimu kesempatan sekarang bukan karena aku tunduk padamu, hanya saja kau memerasku dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya. Dengan itu, jika tidak, saya pasti sudah melepaskan lengan baju saya dari Kekaisaran Yan Huang, dan ketika saya kembali lagi di hari lain, itu akan menjadi hari di mana Kekaisaran Yan Huang Anda akan berakhir. Kaisar sangat marah, dia benar-benar tidak bisa mengerti apakah Omi idiot. Tidak bisakah dia melihat situasi yang begitu jelas? Dia sangat gila, tidak, dia pasti seorang psikopat. Omi, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjauh dari Kekaisaran Yan Huang. Aku akan memberitahu Anda. Setelah mengatakan itu, Omi menutup telepon. Omi menghancurkan dinding dan berkata dengan marah, bajingan ini, dia benar-benar tidak akan melihat peti mati. Baiklah, jika dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan Omi untuk melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang, maka Omi biarkan dia melihatnya. Omi berkata, kalian tetap di sini, jangan kemana-mana. Kemana kamu pergi? Sudah kubilang bahwa aku tidak akan diam dan melihat Yan Rang mati, jadi aku akan kembali ke Wang Jing. Ah, kamu gila. Tidak, saya tidak gila. Bukankah Kaisar berpikir bahwa saya bahkan tidak dapat melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang? Maka baiklah, saya akan melakukan perjalanan lain kembali ke kota Wangjing dan menyelamatkan Yan Qiang. Saya ingin dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku bahkan bisa datang dan pergi dari kota Wangjing, apalagi melarikan diri dari Kekaisaran Yan Huang. Su Meiqian sedang sibuk berkata, Omi, jangan ambil risiko, kamu tidak perlu membuktikannya padanya, kamu bercanda dengan hidupmu sendiri, bagaimana jika kamu akan ketahuan? Itu bukan tamparan, di wajahmu sendiri. Ya, Omi, kenapa kamu tidak tunduk saja? Bukankah Kaisar mengatakan bahwa jika kamu tunduk padanya, dia akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu? Aku, kata-kata penguasa seharusnya benar. Omi mengamuk, saya, Omi, tidak akan pernah tunduk kecuali pihak lain adalah seseorang yang saya kagumi dan hormati. Jika saatnya tiba dan Kaisar benar-benar ingin menikam keluarga Anda, dan tidak ada yang bisa saya lakukan, saya, Omi, secara pribadi akan menonjol dan menggunakan hidupku untuk menghentikan kerusakan pada keluargamu. Tetapi saat ini, aku hanya ingin kembali ke kota Wangjing dan menyelamatkan Yan Weng. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan topeng.
Ah, kamu memiliki topeng kulit manusia, tetapi orang-orang kuat dari alam persatuan itu, dia dapat sepenuhnya menilai kamu sebagai orang berdasarkan kekuatanmu, dan bahkan menilai kamu sebagai orang berdasarkan apakah kamu tinggi atau berat. Kata Samira. Tubuh Omi terpelintir, dan tulang-tulangnya tiba-tiba bergerak saat sosok Omi berubah. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Omi yang awalnya memiliki tinggi 1,87 meter, tiba-tiba menjadi 1,62 meter, dan menjadi 1,65 meter, karena otot-ototnya tertekan, dan pria itu menjadi pria gemuk. Ah, kerumunan terkejut, Omi juga terlalu ajaib. Ini adalah teknik pengecilan tulang. Sayangnya, saya tidak pergi untuk belajar penyamaran saat itu. Kalau tidak, saya tidak perlu memakai topeng. Sekarang, saya akan menggunakan teknik pernapasan setengah penyu lagi. Saya akan keluar. Sekali lagi, aku bukan lagi Omi, aku orang asing yang bahkan ibuku tidak bisa mengenalinya. Aku tidak percaya Kaisar masih mampu mengenaliku. Tentu saja, teknik pengurangan tulang sangat merusak tubuhku. Tubuh, saya tidak akan pernah menggunakannya jika saya tidak harus. Bajingan ini harus memaksa saya. Apa salahnya? Tanya Kai Lily. Bersambung.